Barcelona berusaha untuk pulih dari pekan yang menyedihkan. Kalah dalam duel El Clasico membuat Barca tergusur dari puncak klasemen La Liga Spanyol. Barca sebelumnya ditahan imbang Inter Milan di lanjutan Liga Champions. Itu semua karena badai cedera yang menimpanya. Namun kini Blaugrana perlahan pulih dari krisis cedera pemain. Pada satu titik Blaugrana memiliki sebanyak 7 pemain cedera di skuad tim utama. 6 di antaranya diderita selama jeda internasional. Pada akhir pekan, Jules Koundé langsung kembali ke susunan pemain untuk El Clasico. Meski Blaugrana tidak terlihat solid di pertahanan, kehadiran Koundé jelas merupakan peningkatan. Menurut Sport dikutip Football Espana, ada kemungkinan besar Hector Bellerin juga akan kembali untuk pertandingan berikutnya di Villarreal. Bellerin tidak sedang menjalani tugas internasional pada saat itu tetapi mengalami cedera betis dalam pelatihan, membuatnya absen selama beberapa pekan. Namun, setelah berlatih penuh pada hari Senin, Bellerin diperkirakan akan kembali ke skuad untuk pertandingan kandang Barcelona melawan Villarreal pada hari Kamis. Itu akan membuat pelatih Barcelona Xavi Hernandez memiliki opsi lain di bek kanan, yang telah dibatasi kurang lebih pada Sergi Roberto atau solusi darurat sejak jeda internasional. Namun hingga kini Andreas Christensen, Memphis Depay, dan Ronald Araujo tetap di meja perawatan. Barcelona akan menjamu Villarreal di Spotify Camp Nou pada pekan ke-10 La Liga. Pertandingan Liga Spanyol ini dijadwalkan kick-off Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022, jam 2 waktu Indonesia Barat. Barcelona dipaksa menelan kekalahan pertamanya di Liga musim ini setelah ditekuk Real Madrid 1-3 dalam laga El Clasico di Santiago Bernabeu akhir pekan kemarin. Bisakah Barcelona langsung bangkit saat melawan Villarreal nanti? Di atas kertas, Barcelona seharusnya bisa menang. Sebab, secara kualitas, Villarreal tak sekuat lawan mereka sebelumnya. Namun, Barcelona tetap tak bisa menang begitu saja. Mereka harus tampil lebih baik daripada ketika dikalahkan Madrid, baik dalam bertahan maupun menyerang. Beda dengan Barcelona, Villarreal menang di laga terakhirnya. Villarreal menang 2-0 menjamu Osasuna. 2 gol Villarreal diborong oleh Arnaud dan Juma. Di La Liga musim ini, Villarreal baru meraih 4 kemenangan. Villarreal baru mengumpulkan 15 poin, terpaut 7 poin dari Barcelona yang berada di peringkat 2. Barcelona sendiri kini tertinggal 3 poin di belakang sang juara bertahan. Villarreal siap berjuang untuk coba mencuri poin di Camp Nou, tetapi Barcelona pasti sangat termotivasi untuk mengamankan poin penuh. Kami memprediksi Barcelona menang dengan skor 2-1. Pelatih Barcelona Xavi siap menerima kenyataan akan kehilangan pekerjaannya apabila tidak mampu memenangkan trofi musim ini setelah melewati pekan yang sulit bersama timnya. Barca ditahan imbang 3-3 oleh Inter Milan di Camp Nou pekan lalu dan terancam tersisih dari fase grup Liga Champions jika raksasa Serie A itu bisa mengalahkan Victoria Pilsen akhir bulan ini. Mereka kemudian kalah 3-1 dari seteru abadi di El Clasico, Real Madrid di Santiago Bernabeu pada minggu kemarin, yang membuat posisi mereka di puncak klasemen sementara La Liga digusur sang rival. Tentu saja saya akan menerimanya. Namun tidak ada yang mengatakan apapun kepada saya, kata Xavi dalam konferensi pers, ketika ditanya apakah dirinya siap jika dipecat Barca. Ini Barca, dengan upaya yang dilakukan klub di bursa transfer, dan skuad yang kami miliki, kami harus bersaing mendapatkan trofi. Dan jika kami tidak mampu, seperti yang dikatakan Presiden, akan ada konsekuensinya, dimulai dari saya. Tapi saya akan memberikan segalanya agar ini berhasil. Kapan saja saya bisa kehilangan dukungan klub, bahkan besok. Ini sepak bola, kami kalah dari Madrid, dan kami hampir tersingkir dari Liga Champions, tapi saya selalu positif. Xavi mengungkapkan dirinya menerima banyak pesan dukungan, sembari menyebut Barcelona adalah tim yang masih dalam proses menuju kesuksesan. Lain halnya dengan Madrid yang diklaimnya tim yang sudah lebih mapan. Itulah perasaan yang saya miliki, bahwa kami bisa memenangkan gelar, jawabnya ketika ditanya apakah bisa menghadirkan kesuksesan di tengah jargon percaya proses. Saya harus jujur dengan klub, para pemain, para penggemar. Saya pikir kami telah membangun tim untuk memenangkan trofi. Saya masih mendapatkan semua antusiasme di dunia, terlepas dari semua kritikan selama seminggu terakhir. Semua orang mengirimi saya pesan dukungan. Melihat ponsel saya, seolah-olah ada anggota keluarga yang meninggal. Jika saya tidak meraihnya, akan ada konsekuensinya. Tapi saya pribadi yang tenang dan positif. Saya pikir kami memiliki skuad untuk memenangkan banyak hal. Jika kami tidak juara, pelatih lain akan datang dan mencoba. Masa depan Memphis Depay di Barcelona masih dipenuhi dengan tanda tanya, tapi sejumlah kabar menyebutkan bahwa ia tidak akan melanjutkan kariernya di Camp Nou lebih dari kontraknya saat ini. Kontrak pemain internasional Belanda tersebut hanya berlangsung hingga Juni tahun 2023.
Dan tim Katalan sepertinya juga tidak tertarik untuk memperpanjang masa baktinya. Bahkan, ada kemungkinan ia akan pergi dari Camp Nou di bursa transfer Januari mendatang. Dengan laporan dari Sport menyebutkan bahwa Galatasaray sangat menginginkan jasanya. Di musim ini, Memphis baru tampil dalam 2 pertandingan karena ia mengalami cedera. Dan ia ingin fokus untuk penyembuhan dirinya agar bisa tampil di Piala Dunia 2022 bersama Belanda. Tetapi, setelah itu dia harus mengambil keputusan, pergi atau bertahan hingga akhir musim. Di jendela transfer musim panas, ia telah didorong untuk mencari klub baru. Tetapi hal itu tidak terwujud dan Barca sekali lagi akan mencoba melepasnya untuk melonggarkan pengeluaran mereka untuk gaji pemain. Sejauh ini, Galatasaray menjadi tim yang menunjukkan minat pada Memphis. Tapi di laporan yang sama juga disebutkan bahwa sang penyerang akan lebih suka bermain untuk tim di 5 liga top Eropa yang bermain di Liga Champions. Sekelompok kecil pendukung Barcelona melancarkan gugatan hukum atas transfer pesepak bola asal Argentina, Lionel Messi, dari klub kebanggaan mereka ke Paris Saint-Germain. Mereka menganggap PSG melanggar aturan Eropa soal bantuan keuangan dari negara untuk memboyong Messi. Sebagaimana dikabarkan The Guardian, gugatan dengan persidangan di pengadilan Eropa yang bertempat di Luxembourg ini berpotensi menimbulkan perubahan besar di sepak bola Eropa. Penggugat meminta Komisi Eropa untuk menyelidiki transfer Messi ke PSG yang terjadi pada musim panas 2021. Pendukung Barcelona menyampaikan pendapat bahwa otoritas sepak bola Prancis tidak seharusnya mengizinkan transfer Messi dan tindakan tersebut telah mendistorsi tingkat kekompetitifan sepak bola benua Eropa. Gugatan ini juga membawa misi untuk melepaskan otoritas sepak bola dari keuangan sepak bola dunia. Messi sendiri lepas dari Barcelona ke PSG dengan status bebas transfer dan sepakat dengan kontrak sebesar 94 juta pound sterling, sekitar 164 triliun, selama 3 tahun. Bulan lalu, UEFA menemukan pelanggaran regulasi Financial Fair Play (FFP) pada proses transfer dan meminta 65 juta euro untuk menyelesaikan kasus itu. Komisi Eropa diinstruksikan untuk memerintahkan Federasi Sepak Bola Prancis untuk dengan segera menarik sebarang distorsi kompetisi dan untuk mematuhi lisensi klub UEFA dan regulasi Financial Fair Play, bunyi catatan yang diberikan oleh Pengadilan Eropa. Di sisi lain, PSG menegaskan bahwa perekrutan Messi tidak melanggar regulasi FFP dan menolak untuk memberikan komentar. Tidak ada yang perlu dikomentari PSG bahkan bukan salah satu pihak yang diajukan dalam kasus ini, kata PSG. Kepindahan Messi ke PSG pada 2021 bisa dikatakan sebagai proses transfer dengan profil besar di era modern. Ketika itu transfer Messi mengguncang dunia sepak bola karena disertai perdebatan antara sang pemain dan klub. Messi sendiri sebenarnya berniat pindah dari Barcelona pada musim panas 2020. Namun, ketika itu Barcelona menahan pemilik 7 Ballon d'Or tersebut dengan klausul kontrak dengan nilai yang tak mungkin bisa ditebus oleh klub manapun di dunia. Setahun kemudian Messi kemudian mendapatkan jodohnya bersama PSG karena kapten timnas Argentina itu sudah berstatus bebas transfer.